Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam anugerah Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini adalah wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tahun yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong biar kekuatan Roh Kudus memampukan kami, membuat kami mengerti maksud rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yeremia 31 ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat tahu dan Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi kerinduan Israel pada waktu itu. Karena kondisi Israel pada waktu itu dalam keadaan yang sangat sulit, dalam penderitaan. Mereka dalam penghukuman, mereka dibuang ke Babel. Namun meskipun demikian, kondisi Israel tetap dalam pengawasan Tuhan. Sampai waktu yang ditetapkan Tuhan, Israel kembali ke negeri mereka. Kembali mengenal Allah dan membangun kembali bait suci yang sudah hancur. Saudara dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah suatu penghiburan Tuhan bagi Israel. Allah memberi harapan dan Allah memerintahkan agar berhenti menangis, berhenti meratap, karena ada harapan, ada masa depan yang cerah, yang indah, di mana anak-anak mereka akan kembali dari negeri musuh. Ini adalah janji Tuhan untuk memulihkan Israel dan membawa umatnya kembali kepadanya. Dan saudara sekalian, Tuhan baik di dalam kehidupan umat-umatnya. Kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, betapa Allah sangat memperhatikan keberadaan Israel pada waktu itu. Allah sangat peduli kepada mereka. Bahkan Allah berkata, "Dari jauh aku menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Betapa Allah sangat mengasihi Israel, sangat mengasihi umatnya. Meskipun sekian lama mereka mengalami kondisi yang tidak menyenangkan hati mereka, mereka dalam pembuangan ke Babel, tapi bukan berarti Allah tidak peduli kepada mereka. Bukan berarti Allah membiarkan mereka. Bukan berarti Allah tidak mengawasi Israel pada waktu itu. Tapi justru dalam kondisi yang mereka hadapi yang sangat memperhatinkan pada waktu itu, Israel dalam pengawasan Tuhan, dan dalam waktu yang ditetapkan Tuhan, mereka harus kembali. Mereka dipulihkan, mereka dibawa oleh Tuhan, mereka mendapat kasih karunia, mereka menerima kasih setia Tuhan yang kekal. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yaitu kita, yaitu saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, bahwa saudara telah disahkan menjadi anak-anak Allah. Saudara telah menerima pemeteraian ketika saudara percaya kepada Tuhan. Meskipun saudara mengalami situasi-situasi, kondisi-kondisi yang sangat sulit, berbagai pergumulan, berbagai persoalan menawan hidup saudara, tetapi saudara sekalian, ada janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, langsung kontak dengan Tuhan. Mengapa? Saudara telah termeterai di hadapan Tuhan. Saudara telah disahkan menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara. Nah, sebab itu sekalian, betapa pentingnya nilai keyakinan itu, betapa pentingnya nilai kepercayaan itu kepada Tuhan, dan itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Sebab itu sekalian, kita jangan melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, meskipun saudara di dalam kondisi mungkin yang sangat sulit. Tapi justru dalam kondisi yang sangat sulit, ketika saudara berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, itu langsung terkontak dengan Tuhan. Ketika terkontak dengan Tuhan, maka di situ Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap seruan saudara. Sebab itu sekalian, apapun yang sedang saudara hadapi, maka nilai keyakinan kepada Tuhan sangat indah dan sangat mulia. Sebab nilai keyakinan itu, yang indah itu, yang sangat mulia itu, akan membawa saudara kepada pemulihan daripada Tuhan. Saudara akan menerima perhatian, saudara akan menerima kepedulian daripada Tuhan. Seperti Israel, ketika mereka kembali percaya kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan, sebab mereka telah termeterai di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan memperhatikan mereka. Maka demikian juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian, dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara berada saat ini, dalam bergumulan, dalam situasi yang sedang hadapi, tekanan yang sedang hadapi, keadaan yang sedang hadapi, mungkin yang sangat memprihatinkan. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan,
Di situ ada cara Tuhan. Di situ ada belas kasih Tuhan. Di situ ada pemulihan. Di situ ada kekuatan. Di situ ada mujizat. Di situ ada suara Tuhan. Seperti suara Tuhan kepada Israel. Dari jauh aku menampakkan diri kepadamu. Aku mengasihi engkau. Maka demikian saudara-saudara sekalian. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, saudara merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, maka di situ ada cara Tuhan yang luar biasa. Sebab itu sekalian, potensi iman kita, potensi keyakinan kita, keyakinan saudara bawa kepada Tuhan dan rendahkan hati saudara kepada Tuhan. Dan itu sangat menarik hati Tuhan. Seperti Israel. Ketika mereka mau merendahkan diri kepada Tuhan, itu yang sangat membuat hati Tuhan senang. Ketika Israel merendahkan hati kepada Tuhan, maka itu yang sangat Tuhan sangat suka, Tuhan sangat peduli. Maka demikian juga di dalam kehidupan saudara, dalam hidup kita semua. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan tahu dan Tuhan mau peduli dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Allah tahu kalau engkau meratap. Allah tahu kalau engkau dalam pergumulan. Allah tahu kalau engkau dalam penderitaan. Allah tahu kalau engkau ingin dipulihkan. Allah tahu kalau engkau sedang bergumul terhadap anak-anakmu. Allah tahu kalau engkau sedang bergumul kepada masa depanmu. Allah tahu. Tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Allah paham. Allah sangat mengerti di dalam kehidupan saudara. Satu hal, mari, dalam situasi apapun, mari kita bawa iman kita kepada Tuhan. Potensi iman saudara, potensi keyakinan saudara sangat menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan dapat berbuat sesuatu yang indah di dalam kehidupan saudara. Kita bawa potensi iman kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Di saat kita merendahkan hati, kita berkata, Tuhan, ini saya. Ini kehidupan saya. Ini kebenaran saya, Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau pertolonganku. Kita berkata, Tuhan, Engkau segalanya. Engkau yang melindungi aku. Engkau yang memulihkan aku. Engkau yang memberkati aku. Semuanya diarahkan kepada Tuhan. Yang menjadi sentral adalah Tuhan. Kehidupan kita adalah Tuhan. Kebenaran kita adalah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang mampu memberikan pertolongan. Yang mampu memberikan semangat. Yang mampu memberikan mujizat. Yang mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Sebab itu sekalian, kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan kami terima di pagi hari ini. Biar kami dituntut terus oleh kebenaran firman, membawa kami kepada apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, mengampuni kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Berkati setiap umat yang sudah terima firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Biar kekuatan Allah menjadi pengalaman umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya,
Amin.